Yo teman-teman santuy, balik lagi di review Alur Kerasakti bagian ke-9. Babak baru dari perjalanan pengambil kitab suci akan segera tiba di kediaman Pendeta Sakti. Pendeta bernama Yenchen ini adalah teman Biksu Tong yang memiliki kekuatan setara dewa berkat buah ginseng yang ia tumbuhkan dan bisa memberikan kesaktian saat buah ginseng itu dimakan. Pendeta Sakti yang ada urusan penting menitip pesankan kepada kedua muridnya untuk menyambut rombongan Biksu Tong dan menghadiahkan mereka dengan buah ginseng. Agar tidak terjadi masalah, sang guru juga menitipkan 4 benda pusaka untuk muridnya, yaitu pedang 7 bintang, sabuk emas, kipas palem, dan kendi labu. Gurunya juga berpesan agar jangan sampai buah-buah ginseng terkena hawa dewa, agar buah itu tidak menjadi siluman. Buah ginseng sama sekali tidak boleh menyerap hawa dewa, atau ia akan berubah menjadi siluman. Kalau itu terjadi tidak. Saat Samcong tiba di sana, ia segera disambut dan ditawarkan buah ginseng. Namun Samcong segera membatalkan niatnya untuk memakannya ketika ia sadar buah itu memiliki nyawa. Buahnya akan menjadi siluman. Amitabha, ini dosa. Malamnya, Patka yang lapar dan berkeliaran di dapur tak sengaja mendengarkan percakapan kedua murid pendeta yang menggelapkan 3 buah ginseng karena mereka tidak menawarkan buah ginseng itu kepada Gokong, Patkai, dan Wuching sesuai dengan instruksi guru mereka. Patkai yang tak senang pun melaporkan kelakuan kedua murid pendeta yang serakah itu kepada kakak pertama, sehingga Gokong pun mencuri 4 buah ginseng yang seharusnya menjadi milik mereka. Hal ini ditegur oleh Samcong yang memang tidak berniat memakan buah itu, namun Gokong yang secara tak sengaja mencium aroma buah itu malah memberikan hawa dewanya. Alhasil keempat buah itu pun diberikan hawa dengan maksud baik mereka yang berpikiran bahwa mereka telah memberikan kehidupan untuk buah-buah itu. Buah-buah yang di taman juga diberikan hawa kehidupan dan sudah sangat terlambat saat kedua murid pendeta mengetahui hal itu. Mereka yang menyalahkan dan ingin menyerang Gokong malah dihajar balik dan mereka menemukan buah-buah hidup itu telah mengambil 4 benda pusaka. Setelah rombongan melanjutkan perjalanan, mereka tidak tahu keempat buah ini tersambar oleh petir sehingga mereka mendapatkan hawa alam yang akan menjadikan mereka siluman. Beberapa bulan berlalu saat ingin melintas di sebuah tempat di depan mereka mendengar kabar ada 4 siluman pemangsa manusia. Di goa di depan sana terlihat 4 buah ginseng yang telah menjadi siluman, yaitu Raja Cula Emas, Raja Cula Perak, dan 2 siluman wanita. Mereka tahu Samcong akan melintas dan mengincar dagingnya untuk disantap sehingga kedua siluman wanita diutus untuk memeriksa ke depan. Singkat cerita, Patkai yang sendirian memeriksa jalan ke depan bertemu dengan kedua siluman itu dan secara konyol malah tertangkap. Jinan ulat, itulah aku Nona. Apa? Dasar Tipatkai begitu dipanggil langsung menjauh. Kendi labu adalah salah satu. Raja Cula Perak lalu menyamar dirinya sebagai seorang pendeta yang terluka. Gokong yang tahu kalau pendeta itu adalah jelmaan siluman memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu, bermaksud untuk mengerjainya. Namun si Cula Perak bertindak lebih cepat. Ia melepaskan roh dari tubuhnya dan memakan 1 buah gunung sehingga Gokong tiba-tiba serasa ketindih 1 gunung dan kera itu pun disegel dengan pedang 7 bintang, sementara Samcong dan Wuching langsung diculik. Pedang. Gokong mendapat masalah. Beruntung Gokong berteriak-teriak memanggil Dewa Bumi yang keluar dan membantu membuka segel itu. Mendapatkan kabar kalau keempat siluman itu memiliki benda pusaka sakti, Gokong menyamar dirinya sebagai pendeta tua dan menipu 2 gadis siluman yang polos agar mereka mau menukarkan kendi sakti yang bisa menyedot siapapun jika nama mereka dipanggil dan menyahut balik. Setelahnya Gokong kembali menyamar sebagai bawahan kedua gadis siluman, namun kali ini samarannya terbongkar akibat salah bicara. Tapi kera itu menotok mereka dan menyamar sebagai salah satu dari mereka untuk menemui ibu siluman yang menyerahkan benda pusaka lainnya, yaitu sebuah sabuk emas. Dengan sabuk emas itu Gokong pun pergi untuk menyelamatkan gurunya, tapi ia yang tak pandai menggunakan sabuk tersebut malah membuat senjata makan tuan. Gokong yang tertangkap sehingga ceritanya secara diam-diam mampu melepaskan rohnya dengan membuat sedikit kegaduhan. Para siluman tidak tahu kalau Gokong sudah lolos, sedangkan Gokong yang kembali menantang siluman mengaku dirinya bernama Gokong Sun, sepupunya Sun Gokong. Kera itu beranggapan kalau labu pusaka tak akan menyedot dirinya jika ia membalikkan namanya, tetapi duganya salah dan Gokong tertangkap kembali. Otak encer si kera tak habis akal, ia membuat sihir di dalam labu itu seolah-olah ia tengah sekarat, dan saat labu itu dibuka untuk dicek, Gokong berhasil menyelinap keluar tanpa sepengetahuan mereka dan menyamar menjadi bawahan siluman yang menukar kendi labu asli itu dengan kendi labu palsu yang ia sihir.
Alhasil, Gokong kembali menantang si Cula Perak. Kali ini ia mengaku sebagai Konggo Sun, sepupu ketiga dari Sun Gokong. Saat Cula Perak ingin menyedotnya dengan labu, tentu saja kali ini sudah tidak berhasil. Dan Gokong yang memegang labu asli memanggil nama Raja Cula Perak. Ada apa? Saat berhadapan dengan si Cula Mas, Gokong juga memanggil namanya terus, tetapi si Cula Mas tentunya tidak sebodoh itu dan mengabaikan semua panggilan Gokong yang tak kehabisan akal. Ia berpura-pura menyerah dan ketika Cula Mas lengah, Gokong memanggil namanya. Masuk ke sini kau. Kadang-kadang orang memang mabuk kemana. Pada akhirnya, Gokong sadar kalau semua siluman itu adalah jelmaan buah ginseng sehingga buah-buah itu dibawa kembali ke kediaman pendeta. Namun Yanchen malah memanggil nama Samcong dan mengurungnya di dalam kendi karena ia marah atas semua buah ginsengnya yang telah mati. Beruntung Dewi Kuan Im muncul di sana untuk menyelesaikan perselisihan mereka dan menghidupkan kembali semua buah itu dan memberikan nasihat kepada si pendeta bahwa untuk mencapai kesaktian dewa sebaiknya seseorang berlatih berbuat kebajikan bukan dengan mengandalkan buah-buah maupun benda sakti. Dengan memakan buah ginseng bisa meningkatkan pencernaan. Di persinggahan berikutnya, para rombongan tiba di sebuah pavilion indah dengan sebuah patung kera emas yang gagah perkasa. Ketika Gokong yang narsis berpikir itu adalah patungnya, seekor siluman parkit kecil muncul dan menyangkal pernyataan Gokong. Parkit itu lalu menceritakan kisah bagaimana patung itu dibangun. Dahulu kala tempat ini dipenuhi akan siluman hingga muncullah juru selamat sang panglima Keratung Pei yang membasmi dan menenteramkan tempat itu. Ketika Keratung Pei tutup usia, kaisar pun memerintahkan untuk membangun pavilion dan patung yang dihiasi oleh emas dan permata itu untuk menghargai jasa Keratung Pei. Beberapa waktu setelahnya, ketika tempat itu dilanda bencana kekeringan, seekor burung kecil menyobek lapisan-lapisan emas dan permata dari patung itu untuk diberikan kepada penduduk, agar para penduduk bisa melewati hari-hari susah mereka. Dan pada suatu hari, burung kecil yang mengagumi Keratung Pei itu pun mati di atas tangan patung itu, dan tentunya burung itu adalah siluman parkit kecil ini. Usai menceritakan kisah itu, parkit kecil yang terbang pergi malah terpana jatuh oleh para pemburu yang menjualnya ke pasar. Karena terjadi perseteruan antara pembeli yang ingin berebut beli parkit itu, maka diadakan persidangan di mana kabar ini terdengar oleh rombongan, dan Gokong serta kedua adiknya memutuskan untuk menyamar menjadi hakim untuk menyelamatkan parkit. Singkat cerita, parkit diselamatkan dengan cara yang keren dan elegan, di mana Gokong yang menampakkan wujud aslinya membuat penduduk terkagum-kagum. Sejak saat itu, Parkit mulai jatuh hati kepada Gokong dan ingin menyertai perjalanan ke barat. Tentu keinginannya ini ditolak, namun ia terus mengikuti dan mengintai dari balik awan sehingga Gokong pun meniupnya terbang menjauh pergi. Parkit pun menceritakan kepada bibinya siluman gagak kalau ia telah jatuh hati kepada si kera. Sebaliknya, bibi gagak yang adalah selingkuhan Raja Kerbau menasihati agar ponakannya tidak terbuai oleh cinta seperti dirinya. Sejak saat itu pula, penduduk yang mengagumi Gokong menghancurkan patung Keratung Pei dan menggantikannya dengan patung Sun Gokong untuk mereka puja dan memanjatkan doa. Keratung Pei yang terusik akhirnya pun keluar dan ingin menghukum para penduduk yang telah menyinggungnya ini, namun ia segera menuju ke alam surgawi karena mendapatkan panggilan dari gurunya, Buddha Maitreya. Disebut sebagai Buddha masa depan yang akan menggantikan era Buddha Sakyamuni, Maitreya tahu kalau Tung Pei menyimpan amarah dan kebencian terhadap Gokong sehingga ia pun menghukumnya untuk menulis sutra. Kala itu Dewa Alis Emas, saudara seperguruan Tung Pei, bukannya memberikan nasihat yang baik kepada adiknya, ia malah menyiramkan minyak ke dalam kobaran api, menyatakan bahwa Gokong yang telah berbuat dosa besar dengan mengacaukan kayangan malah diberikan kepercayaan untuk mengambil kitab suci, padahal Panglima Keratung Pei jauh lebih perkasa dan lebih banyak prestasi. Untuk itulah Keratung Pei pun menjebak para rombongan yang mengira telah tiba ke Guilin yang ia sihir. Tung Pei lalu membuka samarannya dan menumpahkan semua kekesalannya dan menceritakan bahwa bukan hanya Gokong saja yang dilahirkan dari batu 500 tahun yang lalu, tetapi ada 3 kera lainnya dan salah satunya adalah dirinya. Sementara di masa lampau Gokong membuat dosa besar, ia membuat banyak pahala sehingga menurutnya tidak pantas bila Gokong yang malah diberikan tugas untuk mengambil kitab suci. Kera Sakti dan Patkaya hanya bisa menertawakan Tung Pei yang begitu perhitungan selayaknya wanita,
Lalu mereka pun bertarung dan keduanya setuju untuk bertaruh. Gokong ditantang untuk masuk ke simbal emasnya. Jika Gokong mampu keluar dari sana dalam waktu 3 jam, maka Tung Pei akan mengakui kesaktiannya. Tetapi jika tidak, maka tugas mengawal Biksu Tong harus diberikan kepadanya. Dengan percaya diri, Tung Pei dan Dewa Alis Emas pergi setelah Gokong masuk ke dalamnya dan mengatakan mereka akan kembali dalam waktu 3 jam. Gokong yang tak mampu keluar lalu meminta bantuan dan Wuching menuju ke kayangan untuk melaporkan hal itu. Lalu serombongan dewa turun ke sana membantu untuk membuka simbal itu, tetapi usaha mereka sia-sia saja. Para dewa itu lalu menyarankan untuk mencari Raja Kerbau yang tanduknya sangat keras, dan semburan api naca ke simbal itu membuat Gokong berhasil membuat awan kinton di dalamnya, dan mereka terbang ke negeri Losa, negeri keberadaan Gumoong. Kala itu Gumoong tengah menyembayangi putrinya Ang Haiji yang sudah menjadi pengikut Dewi Kuan Im. Ia masih ingat saat Ang Haiji menuju hutan bambu dengan berjalan dan berlutut di setiap 5 langkahnya. Sejak itu ia pun bertekad untuk tidak berselingkuh lagi, tetapi tekad tinggallah tekad. Dalam kenyataannya, Putri Kipas menegur lakinya yang masih memiliki selingkuhan di mana-mana. Saat Gokong tiba dan menceritakan apa yang terjadi, Gumoong pun menggunakan tanduk super kerasnya untuk menghancurkan simbal itu, tetapi malah tanduknya yang patah. Raja Kerbau kemudian menyarankan agar mereka mencari siluman gagak yang memiliki gajah tingti untuk menunjukkan kepada istrinya kalau ia sudah bertobat. Ia malah menitipkan pesan-pesan kepada Wuching bahwa ia membenci siluman gagak. Di kediamannya, Gagak masih ingat bagaimana romantisnya si kerbau saat dulu berpacaran dengannya. Raja Kerbau bahkan pergi ke akhirat untuk meminta gajah tingti untuk dihadiahkan kepadanya. Lamunannya terhenti pada saat Patkai dan Wuching tiba di sana. Ia menolak meminjamkan gajah tingti jika Gumoong tidak langsung datang sendiri. Patkai yang ahli wanita pun berusaha untuk menyanjung si Gagak dengan mengatakan betapa Gumoong mencintainya, tetapi Gagak itu tahu kalau tampang babi yang satu ini memang suka ngibul. Wuching yang ditanyakan malah dengan polos menyampaikan pesan kasar Raja Kerbau, sehingga membuat Patkai kesal setengah mati dengan adik ketiganya yang tidak pintar-pintar itu. Keduanya pun kembali dan meminta agar Gumoong sendiri yang pergi ke sana. Sementara itu Keratung Pei mencari Sun Gokong yang hilang bersama simbal emasnya. Tiba-tiba ia merasa capek dan beristirahat sebentar, namun saat matanya dipejam, ia telah dibawa menemui Raja Akhirat. Tidak terima dengan garis nasibnya yang mati lebih cepat ketimbang Sun Gokong, dia mengacak-acak alam bawah tanah dan kembali ke bumi. Tung Pei lalu menemukan kuil keras sakti yang disembah. Ia menghancurkan patung Sun Gokong, lalu seorang anak kecil yang mengatakan Gokong lebih sakti darinya karena memiliki jarum baja emas membuat Tung Pei turun ke istana naga laut. Ia mencabut pilar penopang langit untuk ia jadikan senjata, dan akibatnya bencana besar kebanjiran terjadi di hampir seluruh negeri. Dalam perjalanan mereka, Gumoong melihat banjir besar di mana-mana. Setelah tiba, sementara Gumoong merayu Gagak, Gokong merayu Parkit agar gajah tingti dipinjamkan, di mana setelah itu Gokong pun bebas berkat injakan dari gajah sakti itu. Bersama kakaknya Raja Kerbau, mereka segera kembali ke Losa tanpa menepati janji-janji manis yang mereka janjikan kepada Gagak dan Parkit. Usai itu Gokong dan Keratung Pei pun saling menemukan satu sama lain dan mereka setuju untuk berduel di keesokan harinya. Malam itu Gokong tak ragu menceritakan kerisauannya kepada gurunya bahwa ia merasa kasihan kepada Keratung Pei yang dipenuhi oleh sifat iri. Samcong malah tersenyum puas padanya, merasa murid pertamanya kini sudah semakin mendalami ajaran Buddha. Esoknya saat bertarung mereka terlihat seimbang, walau pada akhirnya Keratung Pei terperdaya dan malah di kepalanya terpakaikan simpai emas Gokong, dan Samcong pun membacakan doanya hingga Tung Pei menyerah dan diserahkan ke Maitreya. Tung Pei yang masih tidak menyesali perbuatan dan dosanya lalu diberikan hukuman kurungan 500 tahun di dalam kendi Yin dan Yang, di mana sang guru membuang kendi itu ke lautan, dan Dewa Alis juga dihukum untuk menjaga kuil. Sayangnya sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Kendi itu malah ditemukan oleh Gagak dan Parkit yang tengah patah hati di ghosting oleh lelaki pujaan mereka. Dari dalam, Tung Pei mengaku dirinya sebagai dewa asmara yang bisa membantu permasalahan cinta Gagak dan Parkit. Ia membujuk agar kendi itu dihancurkan dengan injakan gajah tingti dan memberitahukan taktik untuk mendapatkan cinta kedua wanita itu, bahwa di dalam perut gajah tingti ada 10 pil mahasakti yang bisa membuat penyamaran mereka tidak bisa dikenali oleh Dewi Kuan Im sekalipun. Terbuai olehnya, siluman Gagak dan Parkit pun menelan pil dari perut tingti itu lalu menyamar sebagai Putri Kipas dan pelayannya. Sementara di negeri Losa, para rombongan belum bisa melanjutkan perjalanan akibat banjir yang belum surut.
Pat Kai dihampiri oleh putri kipas palsu hasil penyamaran Gagak. Awalnya Pat Kai mau dijebak hingga mabuk, tapi setelah menyadari babi itu kuat minum, maka ia dibius secara paksa. Saat Pat Kai terbangun, ia kaget telah tidur seranjang dengan putri kipas. Tentunya tujuan siluman Gagak adalah ingin mencemarkan nama baik putri kipas. Perasaan Pat Kai yang tak tahu ia telah dijebak pun menjadi gelisah seharian. Celakanya Pat Kai juga mendapati putri kipas yang memberitahukan suaminya kalau ia telah berselingkuh. Gumoong yang dibiarkan menerka-nerka siapa yang telah menyelingkuhi istrinya malah berpikir Sam Chong adalah orangnya sehingga terjadilah kegaduhan di antara mereka. Untungnya putri kipas asli datang dan mereka cukup terkejut saat melihat dua orang putri kipas yang sama persis, di mana mata api Gokong tak mampu membedakannya. Untuk mengetahui siapa yang asli, mereka bahkan bertanya kepada orang tua putri kipas, tapi lagi-lagi ada dua pasang orang tua putri kipas yang membuat situasi semakin membingungkan. Sementara itu, Dewa Alis Emas, kakak seperguruan Tung Pei, menyelinap keluar dari masa hukumannya. Ia berhasil menemukan Tung Pei, dan kali ini ia menasihati adiknya untuk bertobat, namun semuanya sudah terlambat karena rasa benci Tung Pei sudah terlalu besar dan ia malah diminta untuk pergi ke negeri siluman untuk mendapatkan pil siluman yang maha sakti. Siluman Alis pun pergi ke sana dan bertemu dengan Ratu Siluman Ular yang rupanya mengenal Tung Pei dan memberikan pil itu. Pada waktu putri kipas asli yang telah kesal dengan si Gagak yang menyamar menjadi dirinya, memakinya sebagai orang yang tak tahu malu karena secara terang-terangan ingin merebut suami orang, merasa bersalah, si Gagak pun tak ingin mengikuti saran Tung Pei lagi dan membuang kendi itu yang jatuh tepat di kepala Gokong. Tung Pei lalu menyamarkan suaranya memberitahukan Gokong cara membedakan mana putri kipas yang asli dan mana yang palsu. Atas saran itu, Gokong menggoda pelayan putri kipas dan Parkit yang menyamar sebagai pelayan itu pun menunjukkan wujud aslinya, lalu para penyamar ini pun ditendang keluar dari sana. Tung Pei dengan kendinya mengikuti Gagak dan Parkit yang sakit hati, lalu Gagak memerintahkan Gajah Tingti untuk menginjak hancur kendi itu dan keluarlah Panglima Kera Tung Pei yang bersamaan dengan tibanya Dewa Alis Emas yang memberikan pil siluman. Setelah menelan pil itu, kekuatan Tung Pei pun bertambah drastis, di mana ia juga mulai menguasai ilmu menyedot, sehingga Parkit dan Gagak yang makan ke dalam perutnya untuk menambah kekuatannya. Saat melawan Kera Sakti, Gumoong dan Putri Kipas juga ia makan ke dalam perutnya, membuat Kera Sakti baru kali ini menemukan lawan yang benar-benar sangat tangguh. Namun karena menelan banyak orang juga, hal ini menyebabkan efek samping di mana membuat tubuh Kera Tung Pei mengalami ketidakseimbangan dan goncangan. Tahu kalau ia akan kalah, maka ia langsung mundur dan dikejar oleh Gokong. Lalu Tung Pei yang melihat Gajah Tingti pun menelan gajah tersebut dan kali ini Gokong mulai terpukul dan terlihat kalah. Beruntungnya efek samping goncangan dalam tubuh Tung Pei memberikan Gokong kesempatan untuk melancarkan serangan bertubi-tubi sehingga Tung Pei kehilangan semua kekuatannya dan memuntahkan semua orang yang ia telan. Dengan belas kasihan, Gokong lalu melepaskan Tung Pei dan Dewa Alis Emas yang teringat dengan Ratu Siluman Ular membawa adiknya menuju ke sana, di mana ini menandakan berakhirnya rekap pada bagian ini, dan kita akan lanjut lagi di part ke-10 teman-teman. Please like, comment, share, dan subscribe video ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai berjumpa di kesempatan mendatang.